Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Usai indeks harga saham gabungan atau IHSG terus-terusan merosot pasca berhasil menguat di awal pekan. Bahkan jika mengacu pada posisi IHSG pada penutupan Rabu siang dan kemudian kita bandingkan level tersebut dengan posisi awal tahun, maka indeks terhitung telah merosot hingga 34,45%. Atau bahkan jika faktor pembandingnya adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini di level 9.134,7 yang terbentuk pada 20 Januari 2026 lalu, maka porsi pelemahan indeks telah mencapai 37,72%. Apakah deretan portofolio Anda juga mengalami pelemahan sedalam itu? Atau Anda telah mengentaskannya dari pasar dan menguangkannya sebagai bentuk strategi cut loss, atau justru dengan rendahnya posisi indeks harga saat ini sejumlah dana segar telah Anda siapkan untuk aksi borong. Ya Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Dengan kondisi fundamental perekonomian domestik yang cukup kuat, sebagian pelaku pasar masih meyakini bahwa lonjakan indeks menuju level psikologis tertinggi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Namun perlahan keyakinan tersebut seolah kian terkikis dengan melihat konsistensi laju pergerakan indeks yang justru terbentuk di zona merah. Sehingga pertanyaan yang kerap muncul saat ini bukan lagi kapan IHSG bakal rebound ke zona hijau, melainkan apakah posisi indeks saat ini sudah bottom, ataukah masih berpotensi untuk terjatuh semakin dalam. Kondisi tak mengenakan ini justru semakin diperparah oleh tekanan dari luar, seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, dan bahkan kini telah menginjak 18 ribuan rupiah per dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, tekanan juga datang dari perkembangan geopolitik yang belum juga menunjukkan kabar positif, serta proyeksi suku bunga Amerika Serikat yang bakal berimbas besar terhadap perputaran uang global. Dengan banyaknya dilema tersebut, membuat sikap awas dan teliti kini menjadi pilihan yang paling bijak bagi investor dalam menata ulang strategi investasinya untuk saat ini. Guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal terpantau terus menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait update kondisi hingga proyeksi bisnis emiten ke depan, termasuk kaitannya dengan dinamika sektor real, seperti keberadaan Koperasi Merah Putih. Juga soal analisis potensi pergerakan IHSG dalam beberapa waktu mendatang, hingga juga mengenai update informasi terkait kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat ke sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, AS rencanakan tarif tambahan untuk 60 negara, Indonesia masuk daftar. Membuka program Top 5 edisi malam ini, kabar langsung datang dari luar negeri, tepatnya dari negeri Paman Sam, yaitu Amerika Serikat, yang tengah mempertimbangkan opsi penambahan tarif tambahan dengan menargetkan 60 negara sebagai sasarannya, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tuduhan yang dilancarkan oleh perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative alias USTR terkait gagalnya 60 negara ini dalam memerangi praktik kerja paksa. Dalam pernyataan resminya, pihak USTR telah mengusulkan pada pemerintah AS untuk penerapan bea masuk tambahan mulai dari 10 hingga 12,5%, di mana pihak otoritas terkait bakal menampung masukan dari publik sebelum keputusan akhir dibuat. Usulan dan tuduhan yang dilayangkan oleh USTR ini sendiri didasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan terhadap sejumlah mitra dagang AS, seperti Cina, Uni Eropa, dan Jepang. Investigasi sengaja digelar untuk mengetahui sejauh mana negara-negara ini telah mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah impor barang yang sengaja diproduksi lewat sistem kerja paksa. Dan apakah praktik tersebut dapat mempengaruhi iklim perdagangan di Amerika Serikat. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, 10 saham top gainer perdagangan Rabu 3 Juni 2026. MMIX DSSA masih dalam daftar. Usai membahas terkait sentimen dari luar negeri, kini kita bakal membahas terkait ketahanan sejumlah saham untuk tetap bertahan di zona hijau di tengah kuatnya tekanan pelemahan yang sedang melanda bursa saham domestik. Kuatnya daya tahan tersebut pada akhirnya membawa emiten-emiten terkait untuk memenuhi daftar top gainer saham untuk perdagangan Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Deretan top gainer saham tersebut dipimpin oleh PT WH Transportasi Indonesia Tbk atau WH
dan disusul kemudian oleh PT Multimedika Internasional Tbk atau MMIX yang berada tepat di atas PT Indonesia Prima Property Tbk atau OMRE yang berada di peringkat ketiga. Selanjutnya pada posisi keempat ada PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN yang mengungguli PT Capital Finance Indonesia Tbk yang menggenapi formasi 5 besar dengan tepat berada di peringkat kelima. Berikutnya berita ketiga, harga dan PBV 4 saham Big Bang secara tahun berjalan Mei 2026. Ini yang paling murah. Selanjutnya usai membahas tentang deretan saham top gainer, kita beranjak pada analisis harga saham sekaligus price book value atau PBV dari sekelompok saham perbankan yang kini terpantau telah semakin mendekati nilai wajarnya, berbanding lurus dengan penurunan harga pasar yang terjadi sejak awal tahun. Kelompok saham tersebut terdiri dari 4 saham perbankan terbesar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, serta PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, yang memiliki valuasi dan bobot besar terhadap IHSG. Pada April 2026 lalu, sektor keuangan telah berkontribusi sebesar 23,12% terhadap kapitalisasi pasar IHSG, di mana pada sektor keuangan baik BBCA, BBRI, dan juga BMRI adalah 3 saham top leader dengan kapitalisasi pasar terbesar. Sementara dari segi nilai transaksi bulanan, ketiga saham tersebut juga memimpin di sektor keuangan dengan kontribusi di atas 20% masing-masing pada keseluruhan transaksi saham keuangan. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat, bursa soroti dampak koperasi merah putih ke bisnis retail modern. Ini jawaban Hypermart atau MPPA. Dari membincangkan soal PBV dan harga saham, kini kita beralih pada langkah PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang secara khusus menyoroti dampak hadirnya Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terhadap industri retail modern. Menanggapi sorotan tersebut, pengelola Hypermart yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA menilai bahwa keberadaan KDMP selama ini masih belum mampu mengubah peta persaingan retail modern secara material. Dalam penilaian manajemen MPPA, mereka meyakini bahwa model bisnis KDMP memiliki karakteristik yang berbeda dengan keberadaan retail modern. Perbedaan tersebut muncul dari fokus KDMP yang lebih mengarah pada penguatan akses masyarakat desa terhadap barang kebutuhan pokok. Sementara di lain pihak, fokus MPPA dan para pelaku bisnis retail modern adalah mengoperasikan berbagai format retail modern yang didukung oleh sistem rantai pasok terintegrasi, standar operasional yang ketat, serta ragam produk yang lebih luas. Terakhir berita kelima, IHSG turun tajam 4,11% ke 5.941 di akhir perdagangan. TPIA pimpin top losers. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kita akan membahas performa indeks harga saham gabungan atau IHSG yang pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026 kemarin tengah merosot tajam hingga 4,11% menuju level 5.941. Membuka perdagangan di pagi hari, posisi IHSG sempat menguat ke zona hijau, namun pada akhirnya tak kuasa menahan kuatnya tekanan yang ada di pasar, sehingga bahkan sempat terjatuh ke level terendah, yaitu di level 5.842. Sepanjang perdagangan, sebanyak 75 saham menguat, 726 saham melemah, dan 158 saham masih berjalan stagnan, dengan menghasilkan transaksi sebesar 25,1 triliun rupiah dan volume sebanyak 36 miliar saham. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Mantap terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.